IJP Season kedua. 10 tahun kemudian. Gak mau ah! Gak mau diboncengin sama kakak. Kakak tuh suka kebut-kebutan. Nyempil-nyempil di antara mobil gede. Kalau nyalip juga gak pakai aturan. Pokoknya gak mau. Aku mau dianterin sama papa atau gak sama mama aja. Baguslah. Emang siapa juga yang mau jadi ojek dadakan? Mending minta antar mama papa aja. Seorang remaja 18 tahun berparas tampan dan anak SD kelas 4 dengan garis wajah yang mirip dengan Rinjani sedang berdebat di ruang santai kediaman Julian Prawira. Mereka adalah anak-anak dari Julian dan Rinjani yang kini telah tumbuh besar menjadi anak-anak yang tampan dan cantik. Alfiandra sudah kelas 3 SMA, dia mewarisi DNA sang papa secara fisik. Perawakan tinggi tegap, garis wajah yang presisi, adalah jiplakan dari seorang Julian Prawira. Sementara sang adik, Anesha, dia sudah berumur 10 tahun sekarang. Dia adalah gadis kecil yang manis kombinasi dari ketampanan sang papa dan kecantikan sang mama. Al, gak boleh gitu dong. Dalam situasi apapun, kamu tuh gak boleh kebut-kebutan, apalagi kalau lagi bawa adik. Rinjani menegur si sulung dengan perkataan yang lembut. Nesanya aja yang berlebihan. Aku mah santai aja kok kalau lagi bawa motor. Bantah Al. Bung banget deh. Coba mama minta antar kemana gitu sama kakak, dan rasain sensasi memacu adrenalin pas lagi diboncengin sama kakak. Anesha masih ingin mendebat. Bawel. Udah, kenapa jadi debat gini sih? Ya udah biar mama yang antar. Lerai Rinjani dan akhirnya mengalah. Besok pagi, Anesha harus pergi ke sekolah karena ada kegiatan ekstra untuk mengisi waktu libur sekolah. Kebetulan sopir pribadi di rumah mereka sedang cuti sehingga perkara siapa yang akan mengantar Anesha ke sekolah besok menjadi perdebatan sengit. Mama kan besok sibuk, aku minta antar papa aja deh. Nanti malam papa mau berangkat keluar kota, jadi seharian besok papa nggak ada di sini, Nesh. Anesha jadi bimbang. Dia tahu kalau besok pagi, Rinjani harus standby di sebuah acara pernikahan karena cateringnya menjadi salah satu vendor untuk acara itu. Mama harus ke gedung pagi-pagi, kalau mama telat, nanti klien nggak percaya lagi sama mama. Ya udah, aku minta antar ke Al aja kalau gitu. Tapi ujung-ujungnya Anesha mengalah dan tak protes lagi untuk diajak ngebut oleh sang kakak. Mama bisa minta Tante Rani buat datang lebih awal kok, kalau emang kamu mau diantar sama mama. Kata Rinjani penuh perhatian. Tante Rani kan lagi sakit, punya baby pula, kesian kan kalau direpotin. Mama nggak usah cemas, aku nggak keberatan kok dianterin sama kakak. Rinjani terharu sekali, putri kecilnya akhirnya mengalah dan pengertian terhadap situasi yang terjadi saat ini. Beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Ma. Rinjani melirik ke arah anak bujangnya. Al? Ya, besok aku antar Nesha, nggak pakai ngebut. Mama nggak usah cemas. Sahut Al mencoba meyakinkan sang mama kalau semuanya akan baik-baik saja. Nah, gitu dong. Rinjani pun lega dan ia percaya. Walaupun Al dan Nesha tak pernah akur, tapi mereka saling menyayangi satu sama lain. Malam harinya, mereka mengantar Julian sampai ke halaman rumah. Julian memang ada urusan penting keluar kota. Ada acara penting besok paginya, jadi harus berangkat sejak malamnya dari Jakarta. Papa semangat ya. Ucap Anesha sambil bergelayut manja pada sang papa. Iya, sayang. Pasti. Pasti ujung-ujungnya minta ditambahin uang jajan. Usil Al sambil mencebik. Sok tahu. Udah, kan tadi siang udah baikan. Udah sepakat besok kakak mau anterin adik. Lerai Rinjani lagi. Papa nggak jadi pergi nih kalau kalian masih aja berantem. Ancam Julian. Yaelah papa, kayak ngancam ke anak kecil aja. Udah nggak usah cemas. Adik kan emang gitu, suka mancing-mancing. Ujar Al usil. Kakak kok yang suka gaje? Suka mancing keributan. Nesha membantah.
Nah kan? Iya, ya. Papa nggak usah cemas. Aku akan jaga Mama sama Nesha selama seharian Papa di luar kota besok. Tegas Al. Al menarik tangan Anesha lalu merangkulnya. Merangkul Nesha dan Rinjani secara bersamaan di sisi kanan kiri dekapan tangannya yang hangat. Julian pun tersenyum dan bisa berangkat dengan tenang. Oke. Kalau gini, Papa bisa berangkat dengan tenang. I love you, Pa. Ucap Anesha sambil menyerahkan flying kiss untuk sang papa. Love you too, honey. Anesha memang seperti Rinjani. Selalu melontarkan ungkapan cinta tanpa ragu pada keluarganya. Dia tumbuh di antara papa mamanya yang selalu memberi contoh nyata tentang apa itu artinya kasih sayang, walaupun masih suka ribut dengan kakaknya. Bye, Pa. Hati-hati di jalan. Jangan lupa oleh-oleh. Anesha terus melambaikan tangan sampai Julian benar-benar pergi meninggalkan rumah. Esok harinya, pagi-pagi sekali, Al bersiap untuk mengantar sang adik menuju ke sekolah. Ini memang masih masa liburan panjang, tapi Anesha harus ke sekolah untuk menjalani sebuah kegiatan. Berhubung Julian sedang keluar kota, Rinjani sedang ada urusan, sopir pribadi sedang cuti, alhasil yang harus mengantar Anesha adalah sang kakak. Love you, Mah. Bye. Pamit Anesha yang sudah duduk nyaman di motor sang kakak. Love you too. Kalau acara selesai, cepet telepon ke Alia biar minta jemput. Oke, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al, jangan ngebut-ngebut. Iya, Mah. Mereka pun mulai beranjak. Al membawa motornya dengan kecepatan sedang dan dia agak bosan. Dia biasa sat-sat di jalanan. Tapi karena yang dibonceng adalah adiknya yang cerewet, Al pun mengalahkan egonya. Sang adik akan mengadu jika ia naikkan kecepatannya. Saat masih di jalanan komplek perumahan, Anesha masih sempat berbalas voice note dengan teman-temannya. Iya nih, dianterin sama ke Al. Yang lain udah pada kumpul kan? Serius, Nesh? Serius dianterin sama kakak Al? Al bisa mendengarnya, ada suara girang yang terdengar dari ponsel yang adik. Taruh handphonenya. Gak boleh main handphone selama dalam perjalanan. Kakak antar sampai depan gerbang aja ya. Begitu acara selesai, telepon langsung. Ya. Al tidak mengebut sama sekali, walaupun dia suka berdebat dengan adiknya, tapi dia juga akan mengutamakan keselamatan adiknya. Di balik pertengkaran yang selalu sengit, jauh di dalam lubuk hatinya yang terdalam, tentulah Al sangat menyayangi adiknya. Itu hanya sebagian kecil awal kisah dari kehidupan baru Rinjani dan Julian setelah 19 tahun pernikahan. Hidup mereka sangat bahagia dan tak ada lagi pengganggu yang mampu menggoyahkan cinta mereka. Mereka hidup amam tentram bersama kedua buah hati mereka yang sudah tumbuh besar menjadi kebanggaan mereka. S2 mata sama spion dipakai dong. 19 tahun yang lalu, Rinjani merasa kasmaran dengan pria yang telah meyakinkannya untuk mengajak naik ke pelaminan. Pesta pernikahan, restu keluarga dan kata sah dari para saksi membuatnya merasa menjadi wanita paling bahagia di hari itu, sampai seseorang datang dan mengacaukan kebahagiaan pada malam harinya. Seorang wanita muda yang sebaya dengannya datang dengan perut membuncit dan derai air mata. Wanita yang menuntut pada pria yang baru saja menikahinya. Hati Rinjani bertambah hancur ketika ia mengetahui jika pria yang dicintainya telah mengkhianati dalam waktu yang lama. Tak menunggu waktu lama untuk mempertimbangkan, Rinjani segera meminta diceraikan di malam itu juga. Di malam pertama pernikahannya. Menjadi janda di malam pertama pernikahan bukanlah keinginannya. Bahkan Rinjani harus menyiapkan mental baja untuk menerima cemoohan dari orang-orang. Dia harus menjadikan hati dan mentalnya sekuat baja. Beruntung, Rinjani memiliki bapak sebijak Harun. Bapak yang tak lelah menyemangati tanpa menghakimi apa-apa. Tak lupa, Rinjani juga memiliki sahabat baik yang selalu support, sehingga Rinjani tak mengalami keterpurukan yang berlarut-larut, tak peduli walaupun keluarga mantan suaminya selalu memutar balik fakta seolah Rinjanilah yang bersalah atas kegagalan pernikahan mereka.
Sempat, ya. Rinjani sempat dunianya terasa runtuh dan ia ingin menyerah. Ia tak ingin mempercayai lelaki manapun. Tapi itu tak berlangsung lama saat ia pada akhirnya dijodohkan dengan seorang atlet basket yang memiliki segalanya. Julian Prawira datang di saat Rinjani sedang mencoba menata hatinya kembali. Datang sebagai pria judes dan ketus. Datang sebagai lelaki yang merasa sangat terpaksa dinikahkan dengan Rinjani. Sebenarnya bukan tanpa alasan, Julian memiliki segudang alasan kenapa dia tidak bahagia dijodohkan dengan Rinjani kendati pun Rinjani memiliki paras yang cantik yang mampu membius lelaki manapun. Julian tak mudah ditaklukkan, tapi status Rinjani sebagai seorang janda sempat membuat Julian meragu. Julian merasa dirinya masih berhak mendapatkan jodoh yang sama-sama berstatus lajang. Bukan janda seperti Rinjani. Tapi semuanya berubah total ketika Rinjani mengajak Julian untuk mencoba menjalani pernikahan itu dengan serius. Rinjani menyerahkan segenap kepercayaannya pada Julian dan Julian tertarik untuk mencoba. Ketika pertautan pertama mereka terjadi, di sanalah Julian terjebak dalam pesona istrinya. Julian sama sekali tak menyangka kalau istrinya yang berstatus janda ternyata masih suci, masih tersegel, masih sangat baru ketika ia gauli. Momen itu membuat Julian candu dan seketika tak ingin berpaling. Hanya saja, isu masa lalu sempat membuat hubungan mereka menjadi sedikit rumit. Rinjani yang ingin mengorek masa lalu Julian sementara Julian ingin menguburnya dalam-dalam. Beberapa kesalahpahaman terjadi berulang, tapi pada akhirnya, Julian mampu mengatasi itu dengan sebuah pembuktian bahwa dirinya sudah tak menyimpan tentang masa lalunya. Julian hanya ingin menjelang masa depan yang cerah dengan Rinjani, hanya dengan Rinjani seorang. Kisah Rinjani dan Julian semua sudah berlangsung selama 19 tahun. Sudah melewati berbagai macam peristiwa manis, getir kehidupan. Rentetan masalah yang menyerang justru telah mengokohkan pertahanan cinta mereka sehingga sudah tak akan mungkin lagi ada pengganggu yang akan merobohkannya. Apalagi sekarang mereka telah dikaruniai 2 anak yang sudah besar, yang menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka. Al sudah sampai di depan gerbang sekolah Anesha. Al hanya bisa mengantar sampai di sana saja. Dengan hati-hati, gadis berumur 10 tahun itu turun dari motor sang kakak. "Jemput lagi jam 2 siang ya," kata Anesha sambil nyengir innocent karena senang setelah sang kakak tidak mengebut sepanjang perjalanan pagi ini. Papai." Anesha pamit lalu melangkah. Tapi Al menarik ransel Anesha sehingga Anesha tak bisa lekas beranjak. Apaan sih kal?" Protes Anesha lalu berbalik dengan wajah sebal. "Helmnya," kata Al. Oh ternyata memang karena helm yang masih bertingger di kepala Anesha. "Aps. Iya ya, lupa-lupa," kata Anesha menyadari dan dia jadi malu. Anesha lantas melepaskan helmnya lalu menyerahkannya pada Al. "Nih, inget lo kak, jam 2 siang. Jam 2 tepat." Anesha lanjut mengingatkan Al untuk kesekian kalinya. "Iya bawel," kata Al lalu bersiap untuk pergi dari sana. "Jangan ngebut," ingatkan Anesha lagi. "Jangan jajan sembarangan." Al membalas dengan nasihat juga untuk Anesha. Saat Al akan memundurkan dan memutar arah motornya, dia tak melihat baru saja ada sebuah motor yang juga baru masuk ke depan gerbang sekolah elit itu. Kepanikan terjadi, hilang keseimbangan, pengendara motor matik yang ada di belakang Al jadi terjatuh, untung tak sampai parah. Al menoleh dan dia baru sadar kalau dirinya telah ceroboh dan menyebabkan pengendara di belakangnya terjatuh bersama dengan adiknya. Sorry. Ucap Al lalu mengabaikan motornya dan menghampiri korban keteledorannya. "Mata sama spion dipakai baik-baik dong. Kenapa sih ceroboh banget?" Omel si pengendara. Al malah kesal karena diomeli, padahal dia sudah berusaha untuk membantu dan meminta maaf. "Duh, Kak, sakit," keluh gadis kecil yang diboncengnya.
Apa yang sakit? Tangan? Perempuan itu memicingkan mata pada Al, kilatan mata yang sangat judes membuat Al tertantang. Al tahu dia salah, tapi Al kesal dengan sikap gadis itu. Sakit banget? Ada luka lecet atau terkilir? Nggak deh, kayaknya cuma ketindih aja, nggak sampai terkilir. Adiknya mengibaskan tangannya dan meyakinkan kalau dirinya baik-baik saja. Yakin? Yakin, Kak. Udah ya, aku mau masuk sekarang. Ya udah kalau gitu. Maaf ya, nggak sengaja kok. Ucap Al pada anak SD yang sepertinya sebaya dengan adiknya. Nggak apa-apa kakak ganteng. Jawabnya sambil tersenyum tersipu. Kakaknya sendiri langsung tertohok dan terbengong dengan respon adiknya terhadap Al. Ish! Apaan sih kamu, Dek? Genit banget. Sana masuk. Omelnya. Ya, kakku yang cantik. Papai! Gadis kecil itu pergi ke dalam kompleks sekolah, meninggalkan kakaknya yang kesal marah dengan Al, yang juga ikut kesal dengan sikap judes orang itu, padahal Al sudah meminta maaf dan membantu membangunkan motor matik yang jatuh itu. Lain kali hati-hati. Untung aja yang disenggol orang baik kayak aku. Coba kalau orang julid, bisa habis kamu digetok. Omel perempuan itu. Hah? Orang baik? Dahlah jangan ribut. Aku minta ganti rugi. Lampu depan retak. No, lihat. Tuntut gadis itu. Gadis cantik yang terlihat tidak terpengaruh dengan pesona Al. Al mengecek ke arah lampu depan motor matik gadis itu dan memang ada kerusakan yang disebabkan oleh keteledorannya. Bawa ke bengkel. Aku ganti sekarang juga. Ajak Al dan tanpa banyak ina-inu, Al akan segera bertanggung jawab. Uang jajan dari papa, mamanya bisa menunjang tuntutan si gadis. Serius? Langsung ke bengkel aja. Ke museum. Laku jadi ke museum. Lagian masih aja nanya. Ya ke bengkel lah. Ketus banget sih. Ikhlas nggak nih? Kalau nggak ikhlas mending sekalian nggak usah aja. Ikhlas. Cepat, ikutin. Al tak ingin banyak berbasa-basi, Al langsung mengajak gadis itu ke bengkel terdekat yang sudah buka. S2 Nayara. Dek, ini udah berapa lama nggak ganti oli mesin? Oli gardannya juga? Tanya orang bengkel saat baru selesai mengganti lampu depan milik gadis yang tersenggol oleh Al tadi. Al melirik ke arah gadis itu, Al merasa tidak heran kalau motor perempuan memang abai dari urusan mesin. Ganti oli kalau ingat saja, bukan sebuah prioritas. Ditanya tuh, kapan terakhir ganti oli mesin sama oli gardan? Tanya Al pada gadis itu dengan ketus. Gadis itu hanya garuk-garuk tengkuk, dia nyengir malu-malu. Pasti dia sadar diri kalau dirinya memang sudah sangat lama mengabaikan urusan motornya. Kapan ya? Udah lama kayaknya. Jawabnya malu-malu, agak tengsin juga. Udah dari zaman kolonial katanya, Bang. Seru Al dengan sinis. Al menertawakan gadis itu dengan sinis. Wah, bahaya ini, Dek. Ganti oli itu salah satu hal penting dalam perawatan mesin motor. Gak heran sih, motor ciwik-ciwik emang kayak gitu. Ejak Al lagi. Al merasa puas mencibir gadis ketus yang bersikap judes padanya itu. Sok tahu. Ujarnya kesal. Mau sekalian gak nih? Bahaya nih kalau dibiarin kering kayak gini. Kata abang bengkel lagi. Gadis itu agak kebingungan. Sepertinya dia tidak membawa uang lebih untuk ganti oli, sementara tanggung jawab Al hanya sebatas mengganti lampu depan saja. Nayara namanya, biasa dipanggil Nea. Sepertinya dia sebaya dengan Al, tapi baik Al maupun Nea tidak pernah bertemu sama sekali. Mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Kelamaan mikir. Kata Al terus-menerus melontarkan sinisma pada Nea. Besok aja, Bang. Besok deh saya kesini lagi.
Seru Nea sudah memutuskan. Serius? Gak sekalian sekarang aja? Sekalian aja, Bang. Ganti oli mesin sama oli gardannya. Kata Al menyela. Walau ketus dan judes, tapi nyatanya Al diam-diam tak tega membiarkan Nea berkendara dengan motor yang tidak cukup aman. Nah gitu dong, demi kenyamanan sama keselamatan juga kan? Abang bengkel segera melanjutkan pekerjaannya. Setelah selesai mengganti lampu, ia lanjut mengganti oli motor Nea atas persetujuan Al. Nea jadi bingung. Sikap Al sangat ambigu. Mau sekalian menanggung biayanya atau hanya bantu jawab saja? So tahu banget, main ganti-ganti aja. Dompetku ketinggalan, gak bawa uang lebih. Omel Nea masih tetap ingin bersikap jutek pada Al. Langsung bayar aja ya, Bang. Udah bisa ditotal. Tanya Al lalu bangkit dari duduknya. Al mengabaikan omelan Nea sama sekali. Iya, langsung bayar di kasir aja, Dek. Ucap si abang mekanis. Oke. Al pergi ke meja kasir untuk menyelesaikan pembayaran, sementara Nea tetap duduk menunggu di kursi tunggu. Ada rasa senang di hatinya, karena kejadian tadi pagi ternyata banyak hikmahnya. Selain mengganti rugi lampu depan yang retak, Al juga sekalian mengganti oli motor Nea. Kayaknya si tajir melintir. Cakep juga, tapi kayaknya songong. Gak apa-apa deh. Seenggaknya pagi ini aku untung banyak. Haha. Nayara bergumam lalu dia cekikikan. Lumayan dapat servis gratisan. Selesai membayar, Al kembali menghampiri Nea tapi dia tak duduk lagi. Tanggung jawabku udah selesai. Urusan kita udah clear. Tegas Al. Ya, selesai. Sahut Nea tanpa berani bersikap pungah lagi. Udah beres ya, Bang? Kemudian Al bicara pada mekanis yang mengurus motor Nea. Sip, sementaran doang juga selesai kok. Oke. Al melanjutkan langkah dan tak mempedulikan Nayara lagi. Nayara melihat ke arah Al dengan ujung matanya. Nayara tak ingin ketahuan sedang memperhatikan Al secara diam-diam. Ya, anak lelaki ketus itu memang keren. Tampangnya, gayanya dan segalanya memiliki nilai A+. Tapi bagi Nayara, kesan pertama bertemu dengan Al adalah cowok ceroboh yang super judes. Rasanya mustahil mereka akan berteman jika mereka memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Makasih. Seru Nea saat Al sudah menyalakan mesin motornya. Al menatap tajam dengan kedua mata yang ada di balik visor helmnya. Al tidak menyahut dan langsung pergi begitu saja. Bye Mr. Ketus. Ucap Nea dengan bibir mencebik. Padahal di dalam hati ia ingin tahu soal Al lebih banyak lagi. Siapa dia? Sekolah di mana dia? Sayang sekali kami bertemu dengan kesan yang sangat buruk. Pasti cowok itu juga ilfil sama aku. Dia juga pasti ngerasa rugi banyak karena jadi bayarin biaya ganti oli motorku sekalian. Batin Nayara dan dia hanya bisa bertanya-tanya. Semakin lama, hatinya malah semakin penasaran. Tapi sekuat hati Nayara tetap menyangkalnya. Keajaiban menghampiri Rani dan Iqbal. Rani sempat divonis tak akan bisa hamil sebab cedera parah yang pernah ia alami 18 tahun yang lalu. Tapi, di usia pernikahan yang ke-16, mereka diberi kado istimewa atas kesabaran mereka. Rani hamil saat usianya sudah tak muda lagi, tapi walau demikian, Rani berhasil melahirkan seorang anak lelaki lewat proses operasi Caesar. Di saat Rinjani dan Julian sudah memiliki 2 anak remaja, Rani dan Iqbal baru memiliki bayi di saat usianya sudah menginjak 38 tahun. Selama bertahun-tahun, persahabatan di antara Rinjani dan Rani tak pernah usang. Mereka tetap bersama dan bekerja sama. Menjadi teman sekaligus partner bisnis yang sukses bersama-sama.
Rinjani semakin mengukuhkan dirinya sebagai seorang businesswoman yang memiliki sebuah usaha catering yang mampu bersaing dengan usaha catering besar lainnya. Bahkan sudah bertahan selama belasan tahun. Sekarang karyawan Rinjani juga sudah semakin banyak dan setiap tahun Rinjani selalu mendonasikan sebagian dari keuntungannya untuk sebuah yayasan amal. Stan churros sama stan zupasu udah kosong, yuk siapkan lagi. Tamunya udah makin banyak. Rinjani memonitor langsung acara hari ini. Biasanya Rani yang melakukan pengawasan seperti itu. Tapi karena Rani sedang cuti, maka Rinjanilah yang menghandle tugas itu sekarang. Halo, selamat siang. Apa kamu owner catering dalam acara ini? Tiba-tiba ada yang menyapa Rinjani dan langsung mengenali Rinjani sebagai owner catering yang menjadi salah satu vendor utama dalam acara itu. Halo, selamat siang. Iya betul, Bu. Rinjani menjawab dengan sangat ramah. Luar biasa. Semua hidangan begitu lezat. Semuanya bercita rasa tinggi, bumbunya pas dan tidak berlebihan. Mulai dari sajian pembuka, sampai main course-nya, luar biasa. Jangan lupakan juga hidangan penutupnya. Walaupun menu-menu sederhana, tapi rasanya kelas sekali. Orang itu memuji habis-habisan. Rinjani sangat tersanjung dibuatnya. Rasa lelah seketika berkurang dengan apresiasi tinggi semacam itu. Wah, terima kasih banyak, Bu, tapi Anda terlalu memuji saya jadi tersanjung. Tapi itu beneran loh, itu bukan sanjungan kosong. Saya boleh minta kontaknya? Kebetulan, bulan depan anak saya meresmikan bisnis barunya, ada acara grand opening dengan acara semacam ini, saya akan merekomendasikan catering kamu pada anak saya. Baik, Bu, ini kontak saya, terima kasih banyak untuk apresiasinya. Saya sarankan, pembookingan dilakukan minimal 1 minggu sebelum hari acara ya, Bu. Baik, saya mengerti. Terima kasih ya. Ibu itu menatap Rinjani penuh kekaguman. Andai saja saya punya mantu seperti kamu, pasti akan sangat menyenangkan. Ucapnya membuat Rinjani agak canggung. Oh, Anda ini suka bergurau ya? Iya, maaf ya, saya memang suka bergurau, kadang suka menghalu juga. Terima kasih untuk kontaknya ya, nanti secepatnya akan saya hubungi. Baik, Bu, sama-sama. Terima kasih. Rinjani tersenyum, sebenarnya sudah beberapa orang yang menjadikannya sebagai role model seorang menantu idaman. Begitu banyak ibu-ibu yang selalu menggoda Rinjani dengan lelucon seperti itu. Ada-ada saja. Padahal kan aku udah tua, udah punya anak bujang. Pikir Rinjani. Rinjani melanjutkan kesibukannya. Dan karena sangat hektik, Rinjani tak sengaja bertabrakan dengan seseorang sehingga membuat Rinjani tergelincir dan jatuh ke lantai. Pekiknya kesakitan. Orang-orang di sekitar Rinjani langsung menoleh dan para karyawan yang sedang sibuk langsung membantu Rinjani bangkit. Maaf. Ucap pria yang menabrak Rinjani. Sebenarnya Rinjani kesal, tapi dia mencoba terlihat baik-baik saja. Iya, nggak apa-apa. Rinjani berusaha berdiri tegak, tapi sendi di pergelangan kakinya terasa ngilu sehingga ia hampir terjatuh lagi. Aduh, Bu, kaki Burin sakit pasti, pas jatuh tadi jadi tumpuan soalnya. Kata salah satu karyawan Rinjani. Mari saya bantu, saya akan coba periksa kondisi kaki Anda. Kata pria yang menabrak Rinjani dan entah siapa orang itu. Yang pasti orang itu merasa